Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadah yang kita lakukan itu membawa dampak positif, membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi namanya ibadah itu anak-anak bukan semata-mata untuk mencari pahala atau mencari surga. Derajat yang paling tinggi orang ibadah itu adalah mengejar ridhonya Allah. Mau diapakan atau diposisikan seperti apa oleh Allah, itu haknya Allah. Sing penting Allah ridho, cukup. Itu cukup. Yang penting Allah senang sama kita, itu cukup. Nah, salah satu cara supaya Allah senang sama kita itu ya ibadah, mengabdi pada Allah. Sholawat salam, ayo kita dawamkan, kita istiqomai. Setiap saat, setiap waktu kita persembahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Anak sekalian, siang ini kita ngaji tentang fikih kontemporer. Di buku itu yang saya angkat dua tema. Tema ini sebenarnya kami coba untuk update ya. Yang pertama tentang game online, yang kedua tentang perawatan jenazah dengan kondisi khusus, karena kemarin itu kondisinya pandemi. Saya ingin kita semua belajar bagaimana merawat jenazah, bagaimana merawat jenazah ketika dalam kondisi khusus. Baterai paling gini. Baik, dibuka bukunya halaman 18. Kita santai saja, serius tapi santai. Pada dasarnya agama kita Islam ini tidak melarang umatnya untuk bermain game atau bermain-main yang lain selain game. Dalam arti orang itu bermain-main itu ya diperbolehkan saja, hukumnya boleh saja, selama permainan itu memiliki dampak yang baik dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Quran bahwa sesungguhnya dunia ini adalah la'ibun walahun atau lahun wala'ibun. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini isinya adalah main-main saja. Tidak ada yang serius di dunia ini. Begitu kata Allah. Ya, main-main saja. Coba sampai nangen-nangen. Orang itu seserius apa pun itu masih bisa dipermainkan. Hukum itu kurang serius apa? Bahkan yang menyangkut nyawanya seseorang, menyangkut kehidupan seseorang, itu pun masih bisa dipermainkan. Apalagi yang lebih serius dari nyawa. Orang sakit dibawa ke rumah sakit, kondisi sekarat, sakit parah, harusnya ditolong karena kondisi darurat. Itu pun masih bisa dipermainkan. Ya tak? Orang apa yang lebih bahaya mana apa?
wong sekarat, wong ngarep mati, wong meneh bahaya. Semua saya menangan-nangan dewe, semua di kehidupan di dunia ini yang dianggap itu seolah-olah itu harusnya serius, harusnya tenanan, ternyata bisa dipermainkan. Apalagi yang tidak serius, apalagi yang cuma biasa-biasa saja, ya tambah tinggu dolanan. Karena itu sudah sunnatullah. Makanya menghadapi dunia ini ya tidak usah terlalu serius, ya biasa saja. Kenapa? Karena bisa jadi kita menghendaki seperti itu tapi orang lain tidak mau. Kita punya mau seperti itu tapi orang lain tidak pengen, ya akan dipermainkan. Ya itu nilai yang harus kalian pahami sampai kalian dewasa nanti. Ya seperti itu sudah, dunia itu wataknya. Nah, kaitannya dengan game. Indonesia ini gandrung dengan game. Sekarang definisi yang dimaksud dengan game ini kan ya game-game ini ya apa namanya yang tersangkut paut dengan modernisasi, dengan internet maksudnya. Jadi game bukan game dimaknai permainan umum, tidak. Yes, dulu sejak saya kecil ya sono dolanan. Dulu ketika saya kecil mungkin mainannya yes dolanan nekeran, kelereng, dolanan apa jenenge beruberan beteng-betengan wis ngono iki. Bak sodor, apa karetan wis ngono iki. Sekarang ndak ada anak dolan seperti itu, ono ya jarang dengan desa-desa. Di desa-desa pun anak, kalau saya ke daerah ada kegiatan di daerah-daerah di pelosok itu pun anak-anak kecil sudah pegangan HP semua. Zaman sudah berubah. Nah, game yang dimaksud seperti itu. Ya kurang lebih 2000 berapa ya? 2000 mungkin 2014, 2015-an itulah. Mulai Indonesia ini gandrung dengan game ini. Sampean nyekel HP pertama kelas piro? SD, SMP? Mulai dicekeli, maksud saya mulai ditumbasno HP, nyekel dua HP dhewe lho. SMP. Ada yang SMK, ada yang SMP. Ya wis zamanmu itulah. Saya dulu pertama kali punya HP itu saya masih kuliah S1. S1 sak kelas itu sing duwe HP nek diitung. HP ini biyen gede-gede kok tepak pensil. Kok tepak pensil. Jadi cara digawe nyawa tasu nu mati bae kira-kira. Ditawa-tawa. HP dulu eranya begitu. Nah, tetapi yang sekarang menjadi kajian fikih itu anak-anak, orang bermain game itu tambah suwe bukan hanya untuk hiburan, tetapi game itu dijadikan sebuah alat oleh musuh-musuh Islam untuk merusak pikiran. Banyak game yang di dalamnya itu muatannya itu bernuansa judi. Banyak game yang fitur-fiturnya itu pornografi. Banyak game yang kontennya itu memuat kekerasan dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi kajian fikih. Tidak usah ngomong orang lalai dengan game dan sebagainya, itu rata-rata sudah dari dulu dibahas. Orang itu bermain-main itu boleh sekedar menghilangkan kepenatan, menghilangkan kejenuhan, tak dulinan sedilu biar fresh lagi, biar ndak stres, biar ndak sumpek, boleh. Tapi setelah itu ya kembali pada aktivitas pokok. Tetapi sekarang berbalik, game itu
menyita hampir seluruh waktu. Game itu hampir menguasai aktivitas, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Nah ini kalau diteruskan, negeri ini kebablasan, semua orang menjadi kecanduan game sehingga produktivitasnya menurun. Saya termasuk orang yang sangat menentang, saya pribadi termasuk orang yang sangat menentang propaganda game online, propaganda apa jenenge ngono iku sing masalah game online apa jenenge Pak Hasan?